Langit Sukoharjo mulai memerah ketika pagi perlahan menyelimuti desa kecil itu. Di depan sebuah rumah kayu sederhana, seorang wanita muda bernama Bunga duduk termenung. Wajahnya penuh dengan kegelisahan, pandangan matanya kosong menatap ke arah sawah yang terbentang luas. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, namun Bunga tidak bergeming. Di tangannya, ada secarik tiket pesawat menuju negeri yang tak pernah ia kenal, sebuah tiket menuju harapan sekaligus ketidakpastian. Bunga, kamu yakin ini keputusan yang tepat? Suara lirih ibunya memecah kesunyian. Sang ibu berdiri di dekat pintu, matanya basah oleh air mata yang ia tahan. Bunga tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, menatap tiket di tangannya, seolah mencari jawaban. Bu, ini bukan soal yakin atau tidak. Kalau saya tidak pergi, bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana ayah bisa berobat? Bagaimana adik-adik bisa sekolah? Katanya, suaranya bergetar, tapi penuh tekad. Tapi jauh di dalam hatinya, Bunga tahu bahwa ia sedang mengorbankan sesuatu yang sangat besar, keluarganya, desanya, dan kehidupannya yang sederhana namun penuh kehangatan. Saat ia memeluk ayahnya yang terbaring lemah di kamar, mendengar doa-doa adik-adiknya yang memintanya untuk tidak pergi terlalu lama, hati Bunga terasa seperti dihancurkan perlahan. Namun ia tidak punya pilihan. Ketika bas yang membawanya mulai bergerak, Bunga menoleh ke belakang. Pandangannya menangkap keluarganya yang melambaikan tangan di kejauhan, ibunya menangis, adik-adiknya memeluk satu sama lain. Saat air mata mulai membasahi pipinya, Bunga berbisik pada dirinya sendiri, aku harus kuat. Ini semua demi mereka. Tapi Bunga tidak tahu, perjalanan yang ia pikir hanya untuk mencari nafkah akan membawanya ke takdir yang tak pernah ia bayangkan. Di negeri gurun pasir itu, ia tidak hanya akan menemukan cobaan, tapi juga cinta yang tak terduga, cinta yang akan menguji segalanya yang ia percaya. Apakah cinta itu akan menjadi penyembuh atau justru luka baru? Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe sahabat Mizan Story. Di sebuah sudut desa kecil di Sukoharjo, Bunga duduk termenung di depan rumah kayu sederhana milik orang tuanya. Pandangannya kosong, seolah pikirannya sedang menjelajah jauh ke tempat lain. Matahari pagi mulai mengintip dari balik bukit, tapi sinarnya tak mampu menghapus kegelisahan yang tergambar jelas di wajahnya. Bunga, anak perempuan tertua dari keluarga petani miskin, baru saja memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW di Arab Saudi. Keputusan ini tidak mudah baginya. Hatinya terasa berat meninggalkan keluarga dan desa yang selalu menjadi bagian dari hidupnya, tapi keadaan memaksa. Ayahnya yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang masih kecil membutuhkan dukungan finansial, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ladang kecil mereka. Pagi itu, ibunya menghampiri dengan wajah yang juga tak kalah muram. Bunga, kamu yakin dengan keputusanmu? Hidup di negeri orang itu tidak mudah, nak, ucapnya dengan nada khawatir, seraya menatap wajah anak perempuannya yang kini tampak lebih dewasa dari usianya. Bunga mengangguk pelan sambil menggenggam tangan ibunya erat-erat. Ibu, saya tidak punya pilihan lain. Saya harus membantu keluarga kita. Saya sudah berjanji pada diri sendiri untuk membuat hidup kita lebih baik, katanya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Meski berat, ia tahu ini adalah jalan yang harus ditempuh demi masa depan keluarganya. Hari-hari menjelang keberangkatannya terasa begitu panjang sekaligus cepat. Setiap malam sebelum tidur, Bunga duduk di teras rumah, menatap bintang-bintang di langit. Ia memikirkan segala kemungkinan yang mungkin terjadi di tanah asing itu. Akankah ia bisa bertahan? Akankah ia menemukan kehidupan yang lebih baik, atau justru terjebak dalam perjuangan yang lebih berat? Air matanya sering mengalir tanpa suara, membasahi pipinya. Ia tidak ingin keluarganya melihat kesedihannya, apalagi menjadi beban bagi mereka. Di hadapan mereka, ia selalu berusaha tersenyum dan terlihat tegar, meskipun hatinya terus-menerus bergulat dengan ketakutan. Keesokan harinya, Bunga mengunjungi ayahnya yang sedang berbaring di tempat tidur karena sakit. Wajah ayahnya yang tirus membuat hatinya semakin berat. Maafkan Bunga, ayah, saya tidak bisa selalu ada di sini untuk merawat ayah, katanya sambil menggenggam tangan ayahnya yang lemah. Ayahnya tersenyum kecil, meski matanya terlihat berkaca-kaca. Kamu adalah anak yang kuat, Bunga. Ayah yakin kamu akan berhasil. Jangan khawatirkan ayah, fokuslah pada masa depanmu, jawabnya dengan suara serak. Kata-kata itu membuat Bunga semakin bertekad untuk pergi,
meskipun hatinya terasa seperti tertusuk ribuan jarum. Hari keberangkatan tiba. Bunga berdiri di depan bus yang akan membawanya ke bandara, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa tetangga yang datang untuk mengantar. Ibunya tidak bisa berhenti menangis, sementara adik-adiknya memeluk kaki Bunga dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. "Kakak, jangan pergi terlalu lama, ya," ucap salah satu adiknya dengan suara polos yang membuat hati Bunga semakin hancur. Ia berlutut untuk memeluk mereka semua, berusaha menahan air matanya. "Doakan kakak." "Iya, kakak janji akan segera pulang," katanya dengan suara bergetar, meski dalam hatinya ia tidak yakin kapan janji itu bisa ditepati. Di dalam bus, Bunga duduk di dekat jendela, menatap keluar sambil melambaikan tangan pada keluarganya yang semakin mengecil dalam pandangan. Air matanya akhirnya tumpah, tak bisa lagi ia tahan. Perjalanan menuju bandara terasa begitu sunyi, meskipun di sekelilingnya terdengar suara-suara penumpang lain. Bunga memandangi sawah-sawah hijau yang terbentang di sepanjang jalan, mengingat kembali masa kecilnya di desa. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Saat pesawat yang ditumpanginya lepas landas, Bunga merasa jantungnya seperti tertinggal di Sukoharjo. Melihat awan-awan di luar jendela pesawat, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keluarga yang kucintai." Dalam keheningan itu, ia memohon pada Tuhan untuk memberinya kekuatan menghadapi apapun yang akan terjadi di depan. Bunga tidak tahu apa yang menantinya di Arab Saudi, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang, apapun yang terjadi. Setelah malam itu, sesuatu dalam hubungan Bunga dan Abbas mulai berubah, meski perlahan. Abbas, yang selama ini menutup dirinya dalam tembok dingin, kini mulai membiarkan kehadiran Bunga di sisinya. Namun, perubahan itu tidak datang dengan mudah. Pagi-pagi sekali, Bunga sudah memulai rutinitasnya, membersihkan kamar Abbas, menyiapkan sarapan sehat yang sering tidak disentuhnya, dan mengatur jadwal terapi. Namun, tatkala ia membawa sepiring bubur hangat ke kamar Abbas, pria itu kembali melemparkan tatapan penuh sinis. "Kenapa kamu terus melakukan ini? Kau tahu kan, aku tidak akan sembuh." "Semuanya sudah mengatakan itu," kata Abbas dengan suara datar yang dipenuhi keputusasaan. Bunga hanya tersenyum kecil, mencoba menenangkan suasana. "Saya hanya percaya, Tuan Abbas. Selama kita belum menyerah, selalu ada harapan. Tidak apa-apa jika Anda tidak mempercayai saya sekarang." Hari itu, Bunga memutuskan untuk mengajak Abbas menjalani sesi terapi ringan di kamar. Dengan lembut, ia membantu menggerakkan lengan Abbas yang mulai kaku karena jarang digunakan. Abbas, meskipun tidak menolak, menunjukkan ekspresi pahit setiap kali Bunga menyentuhnya. "Kenapa kamu tidak takut menyentuhku? Aku tahu semua orang berpikir aku cacat, menjijikkan," Abbas berkata dengan nada penuh kebencian pada dirinya sendiri. Bunga menghentikan gerakannya, menatap Abbas dengan mata berkaca-kaca. "Tuan Abbas, Anda tidak menjijikkan. Anda manusia yang sama berharganya seperti siapapun. Dan saya tidak pernah takut. Saya di sini bukan untuk mengasihani Anda, tetapi untuk membantu Anda berdiri lagi." Kata-kata itu menggantung di udara, menyentuh sesuatu yang tersembunyi dalam hati Abbas. Malam harinya, ketika semua orang tertidur, Bunga duduk di balkon kecil kamarnya, memandang bintang-bintang di langit padang pasir. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan hati penuh keikhlasan. "Ya Allah, berikanlah kekuatan pada hati Tuan Abbas. Jangan biarkan ia terperangkap dalam kegelapan terlalu lama." Air mata mengalir perlahan di pipinya. Ia tahu ini bukan hanya tentang pekerjaannya. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuat ia ingin bertahan meskipun sikap Abbas seringkali melukai perasaannya. Keesokan paginya, Abbas terlihat lebih diam dari biasanya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi menolak makanan yang dibawa Bunga, meskipun ia tidak memuji atau berterima kasih. Bunga memperhatikan perubahan kecil ini, tetapi tidak menunjukkan kegembiraannya. Ia tahu, tembok yang dibangun Abbas selama bertahun-tahun tidak akan runtuh hanya dalam semalam. Ia hanya terus bersabar, memberikan kehangatan melalui tindakan kecil yang tanpa disadari mulai meluluhkan Abbas. Namun, di tengah perubahan ini, tantangan baru datang. Suatu sore, ibu Abbas berkunjung. Wanita itu, yang selama ini dikenal tegas dan penuh wibawa, memandang Bunga dengan tatapan yang tajam. Di ruang keluarga,
Abbas yang sedang duduk di kursi rodanya hanya bisa menyaksikan percakapan itu dari kejauhan. "Kamu mungkin tidak tahu batasan, tapi aku akan memberitahumu sekarang," kata Ibu Abbas dengan nada sinis kepada Bunga. "Kamu hanya seorang pekerja di rumah ini. Jangan berpikir bahwa kamu lebih dari itu. Fokus pada tugasmu dan jangan terlalu dekat dengan anakku." Bunga hanya menunduk, menerima kata-kata itu dengan diam, meskipun hatinya terasa seperti ditusuk. Saat Bunga kembali ke kamar Abbas setelah pertemuan itu, wajahnya terlihat pucat. Abbas, yang biasanya mengabaikannya, kini menatapnya dengan raut yang sulit ditebak. "Ibuku mengatakan sesuatu padamu, bukan?" tanyanya dengan nada rendah. Bunga mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Abbas tidak membiarkannya. Akhirnya, ia berkata, "Ibu Anda hanya khawatir saya tidak tahu tempat saya." "Tapi tidak apa-apa, Tuan Abbas. Saya mengerti." Abbas terdiam lama, menunduk dalam rasa bersalah. "Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mereka hanya melihatmu sebagai perawat, tapi aku tahu kamu lebih dari itu," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, kata-kata Abbas terasa jujur, seolah ia benar-benar mulai membuka hatinya. Malam itu, Abbas memanggil Bunga ke ruang kerjanya. Di tangannya, ada sebuah buku harian yang sudah lama ia abaikan. Dengan ragu, ia menyerahkannya kepada Bunga. "Ini, buku yang kutulis sebelum aku sakit. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku memberikannya padamu. Mungkin, aku hanya ingin kamu tahu siapa aku sebelum aku kehilangan semua ini," katanya dengan suara rendah. Bunga menerimanya dengan hati-hati, merasa ini adalah langkah besar bagi Abbas. Di balik sikap dinginnya, ia mulai melihat pria yang penuh luka, tetapi juga penuh potensi untuk sembuh. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan, hubungan mereka perlahan menemukan kehangatan yang telah lama hilang di hati Abbas. Pagi itu, setelah malam di mana Abbas menyerahkan buku hariannya, Bunga membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. Ia membaca kisah seorang pemuda penuh harapan yang mencintai seni dan ilmu. Pengetahuan, yang bermimpi mengubah dunia dengan idenya. Tetapi mimpi itu perlahan pudar ketika penyakit langka menyerang tubuhnya, membuatnya kehilangan bukan hanya kemampuannya untuk bergerak, tetapi juga rasa percaya dirinya. Setiap kata dalam buku itu seolah-olah membawa Bunga lebih dekat ke hati Abbas, dan ia merasakan kesedihan yang dalam untuk pria yang pernah begitu penuh kehidupan. Dia tidak pernah menyerah pada mimpi-mimpinya, gumam Bunga lirih, mengapa sekarang dia berhenti berjuang. Ketika Abbas melihat Bunga di pagi hari, ia memerhatikan bagaimana mata perempuan itu menatapnya dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hanya tatapan perawat kepada pasien, tetapi tatapan seorang teman yang benar-benar peduli. Abbas mencoba menyembunyikan perasaannya yang mulai goyah. "Kamu membaca semua itu, ya?" tanyanya dengan nada rendah, memalingkan wajah dari Bunga. "Ya, Tuan Abbas," jawab Bunga lembut. "Dan saya yakin, pria yang menulis semua itu masih ada di dalam diri Anda." Abbas terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tidak tahu apakah harus marah karena rahasianya terungkap, atau merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang mengerti. Namun, perjuangan Bunga untuk mendekati Abbas tidak berhenti di situ. Suatu siang, ia mengusulkan untuk membawa Abbas keluar rumah, sekadar duduk di taman yang menghadap ke padang pasir luas. Awalnya, Abbas menolak mentah-mentah. "Aku tidak ingin orang-orang melihatku seperti ini," katanya tajam. Tetapi Bunga membalasnya dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan. "Tuan Abbas, Anda tidak akan pernah merasa bebas jika terus mengurung diri. Tidak apa-apa terlihat rapuh, itu tidak membuat Anda lebih lemah." Kata-kata itu membuat Abbas tertegun. Meski dengan enggan, ia akhirnya setuju. Ketika mereka berada di taman, angin padang pasir yang hangat menyentuh wajah Abbas. Ia menatap cakrawala yang seolah tak berujung, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hidup. Bunga duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang cukup sopan, tetapi keberadaannya terasa menenangkan. "Dulu, aku sering menggambar pemandangan seperti ini," ujar Abbas pelan, matanya menerawang. Bunga menoleh, tersenyum kecil. "Kenapa tidak mencoba lagi? Saya yakin tangan Anda masih ingat caranya." Abbas menggeleng dengan getir. "Tidak ada gunanya, aku tidak lagi seperti dulu." Tetapi dalam hati, ia tahu kata-kata Bunga mulai meresap ke dalam pikirannya. Namun, suasana itu tak bertahan lama. Ketika mereka kembali ke rumah, Ibu Abbas kembali datang, kali ini dengan nada yang lebih tajam. Ia menyadari hubungan antara Bunga dan Abbas semakin dekat, dan itu membuatnya tidak nyaman.
Apa yang kamu lakukan dengan anakku? Bentaknya kepada Bunga di hadapan Abbas. Tugasmu hanya merawat, bukan menjadi teman atau apapun. Bunga menunduk, tetapi sebelum ia sempat menjawab, Abbas angkat bicara. Ibu, cukup. Bunga tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya mencoba membantuku menjalani hidupku lagi, sesuatu yang bahkan kau tak pernah lakukan. Suara Abbas tegas, tetapi ada kemarahan yang jelas terpancar. Itu pertama kalinya Abbas membela seseorang di depan ibunya. Ibu Abbas terdiam, tetapi tatapannya pada Bunga semakin penuh kebencian. Setelah ia pergi, suasana terasa berat. Abbas menghela napas panjang dan berkata kepada Bunga, maafkan ibuku. Dia selalu seperti itu. Bunga menggeleng pelan. Tidak apa-apa, Tuan Abbas. Saya mengerti. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terluka. Ia tahu kehadirannya di rumah itu tidak disukai, dan ia bertanya-tanya sampai kapan ia bisa bertahan. Malamnya, Abbas memanggil Bunga ke kamarnya. Aku ingin mencoba menggambar lagi, katanya singkat, tanpa memandang Bunga. Kata-kata itu mengejutkan Bunga, tetapi ia menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum lembut. Baik, Tuan Abbas. Saya akan membantu, menyiapkan semuanya. Abbas memerhatikan Bunga yang sibuk mengatur kanvas dan cat di mejanya. Di dalam hatinya, ia tahu, perempuan itu telah mengubah dunianya perlahan, sedikit demi sedikit, hingga tembok di sekeliling hatinya mulai retak. Saat ia mengambil kuas dengan tangan yang gemetar, Abbas menyadari bahwa ia tidak hanya ingin kembali menggambar untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk seseorang yang telah memberinya harapan baru. Hari itu, suara kuas yang bergesekan dengan kanvas mengisi kamar Abbas. Jemarinya yang dulu kaku mulai bergerak pelan, mencoba menciptakan garis sederhana. Bunga berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan penuh kekaguman. Abbas melukis pemandangan padang pasir yang ia lihat saat duduk di taman kemarin, meskipun hasilnya masih jauh dari sempurna. Setelah beberapa jam, Abbas akhirnya meletakkan kuasnya dengan napas panjang, terlihat lelah tapi puas. Ini tidak sebagus dulu, katanya sambil menatap lukisannya. Tapi aku merasa lebih hidup. Bunga tersenyum hangat, menatap Abbas dengan mata penuh rasa bangga. Tidak masalah, Tuan Abbas. Yang penting, Anda mencoba. Itu sudah luar biasa. Abbas hanya menatapnya, kali ini tanpa sisa sinisme yang biasanya ada di matanya. Sejak saat itu, melukis menjadi bagian dari rutinitas Abbas. Setiap sore, Bunga menyiapkan peralatan lukis di kamar, dan Abbas mulai menggambar perlahan-lahan. Hasilnya sederhana, tapi ada semangat baru dalam setiap sapuan kuasnya. Namun, di balik momen-momen indah itu, Bunga mulai merasakan tekanan dari keluarga Abbas, terutama dari ibunya. Suatu hari, ibu Abbas memanggil Bunga ke ruang tamu dengan nada dingin. Aku tidak suka caramu mencoba masuk ke dalam hidup anakku, katanya tajam. Kamu hanya seorang pekerja, jangan berpikir bahwa usahamu akan mengubah apapun. Bunga mencoba menjelaskan, tetapi ibu Abbas memotongnya. Ingat, setelah tugasmu selesai, kamu akan kembali ke tempatmu. Jangan menanam harapan yang tidak mungkin. Kata-kata itu menyakitkan, tetapi Bunga menahan diri. Malam itu, saat ia berada di kamarnya, ia menangis dalam diam. Ia tahu ia tidak boleh berharap terlalu banyak. Abbas adalah bagian dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah ia bayangkan akan ia masuki. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa membohongi hatinya. Perasaan hangat yang perlahan tumbuh setiap kali ia melihat Abbas tersenyum atau mulai percaya pada dirinya lagi adalah sesuatu yang tidak bisa ia abaikan. Bunga menyeka air matanya dan berbisik kepada dirinya sendiri, aku di sini untuk membantu, bukan untuk mencintai. Aku harus ingat itu. Namun, Abbas mulai melihat perubahan pada Bunga. Perempuan itu yang biasanya ceria, kini sering terlihat murung dan menyendiri. Suatu malam, Abbas memanggil Bunga ke kamarnya. Ada yang salah? Tanyanya dengan nada serius. Bunga menggeleng, mencoba tersenyum. Tidak ada apa-apa, Tuan Abbas. Tetapi Abbas tidak percaya. Aku mungkin sudah lama terkurung di kamar ini, tapi aku tidak bodoh, Bunga. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Beritahu aku. Setelah beberapa detik hening, Bunga akhirnya berkata dengan suara pelan, Tuan Abbas, saya hanya ingin memastikan saya tidak melewati batas. Terkadang saya merasa, saya terlalu terlibat. Abbas terdiam, tatapannya melembut. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah. Jadi jika itu berarti, terlalu terlibat, aku tidak keberatan. Kata-kata Abbas membuat Bunga terkejut.
Ia tidak menyangka Abbas akan berbicara seterbuka itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Abbas bukan sebagai pria yang sinis dan dingin, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mulai menghargai dirinya. Namun, sebelum Bunga sempat menjawab, Abbas melanjutkan, "Aku ingin kamu tahu, kehadiranmu di sini telah mengubahku. Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa aku punya alasan untuk bangkit lagi." Mata Abbas sedikit berkaca-kaca, dan Bunga hanya bisa tersenyum kecil, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk di dalam dadanya. Keesokan harinya, Abbas membuat langkah besar. Ia meminta Bunga membawanya keluar ke taman lagi, kali ini lebih jauh dari biasanya. Dengan bantuan kursi rodanya, mereka mendaki bukit kecil yang menghadap Cakrawala. Abbas memandang langit yang mulai memerah karena senja, dan ia berkata pelan, "Aku tidak pernah berpikir aku bisa merasakan kedamaian ini lagi. Kamu yang membuatku percaya bahwa semuanya belum berakhir." Bunga menatap Abbas, merasa hatinya penuh dengan emosi yang sulit ia ungkapkan. "Tuan Abbas, saya hanya ingin Anda bahagia," katanya lembut. Abbas menoleh, menatapnya dalam-dalam. "Dan kau berhasil, Bunga." Meskipun suasana antara mereka mulai mencair, bayang-bayang perbedaan tetap menghantui Bunga. Ia tahu batas yang ditetapkan oleh Ibu Abbas dan status dirinya sebagai seorang pekerja. Tetapi setiap kali ia melihat Abbas tersenyum atau mendengar suaranya yang penuh harapan, ia merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa agar kebahagiaan Abbas bertahan lama, meskipun mungkin ia tidak akan pernah menjadi bagian darinya. Tapi di balik doa-doa itu, perasaan yang mulai tumbuh di hatinya semakin sulit untuk ia abaikan. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Bunga dan Abbas semakin kuat. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin nyata, masih ada satu hal yang mengganjal dalam hati Bunga, kehadirannya sebagai seorang pekerja. Setiap kali ia melihat Ibu Abbas yang terus memandanginya dengan sinis atau mendengar bisikan tentang dirinya di antara para pelayan rumah, rasa tidak cocok itu kian menebal. Meskipun Abbas kini lebih sering berbicara padanya dengan kehangatan, Bunga merasa tidak pantas untuk mengharapkan lebih. Ia tahu bahwa pada akhirnya, ia hanya akan kembali ke tempat asalnya, dan semua ini hanya akan menjadi kenangan yang ia simpan dalam hati, tak lebih dari itu. Tetapi setiap senyum Abbas, setiap kata-kata lembutnya, seolah menghapus keraguan itu untuk sesaat. Pada suatu malam, Bunga dan Abbas duduk berdua di teras rumah, menikmati udara malam yang hangat. Abbas memandang ke langit, seakan mencari sesuatu di antara bintang-bintang. "Kamu tahu, aku selalu ingin melihat bintang jatuh," kata Abbas pelan. Bunga menatapnya, mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap tidak berharap lebih. "Bintang jatuh?" tanyanya dengan lembut. "Ya," jawab Abbas, "aku ingin meminta satu hal. Entah itu bisa terkabul atau tidak." Ia tertawa pelan, tetapi ada keheningan dalam suaranya. "Apa yang ingin kamu minta, Tuan Abbas?" tanya Bunga, meskipun ia sudah menebak jawabannya. Abbas terdiam sejenak, menatap Bunga dengan mata yang penuh perasaan. Aku ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin merasa bebas lagi. Aku ingin kembali menjadi pria yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri." Bunga menelan air liur, merasa sebuah rasa haru yang mendalam. "Tuan Abbas, Anda sudah lebih baik sekarang. Anda mulai berdiri, meskipun tidak dengan cara yang sama. Tapi Anda tidak perlu menjadi siapapun selain diri Anda sendiri." Abbas tersenyum, tetapi senyum itu sedikit mengembang, seolah penuh dengan kesedihan. "Kamu tidak mengerti, Bunga. Aku tidak ingin terus hidup di bawah bayang-bayang penyakit ini. Aku ingin melanjutkan hidupku, dan aku ingin seseorang yang bisa bersamaku. Tapi aku tidak tahu apakah ada yang mau menerima aku, seorang pria yang sudah tidak sempurna lagi." Bunga menatapnya dengan hati yang berat. Ia tahu kata-kata itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang ketakutan yang tersembunyi dalam diri Abbas, takut akan penolakan, takut akan ketidaksempurnaan yang ia bawa. "Tuan Abbas," Bunga akhirnya berkata dengan suara yang bergetar, "jika Anda ingin melanjutkan hidup Anda, saya akan selalu ada di sini, selama Anda menginginkannya. Anda tidak sendirian." Abbas menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi kamu tidak tahu apa yang harus kamu hadapi jika berada di sisi saya," katanya dengan suara serak. "Kamu tidak tahu bagaimana rasanya hidup dengan kekurangan ini." Bunga terdiam sejenak, menatapnya dalam-dalam. "Saya tidak peduli tentang itu, Tuan Abbas," jawabnya dengan yakin. "Kita semua memiliki kekurangan, tapi itu bukan alasan untuk berhenti berharap.
Kita bisa berjuang bersama, untuk hal-hal yang lebih baik. Abbas menatapnya dengan tatapan yang sulit dipahami. Sejenak, mereka hanya saling diam, tetapi ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara mereka. Bunga merasakan jantungnya berdebar, tetapi ia menahan diri. Ia tahu bahwa di balik kata-kata itu, ada perasaan yang jauh lebih besar yang tersembunyi, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan mudah. Malam itu, saat Bunga tidur dengan pikiran yang penuh, ia terjaga di tengah malam, mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya. Dengan hati yang penuh tanda tanya, ia membuka pintu dan melihat Abbas berdiri di depan kamarnya, hanya dengan pakaian tidur dan wajah yang penuh keraguan. "Tuan Abbas," Bunga bertanya, suaranya bergetar. Abbas menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting. "Bunga," kata Abbas pelan, Aku tidak bisa berhenti berpikir tentang apa yang kamu katakan tadi. Aku takut akan perasaan ini, takut akan kecewa. Tapi ada satu hal yang aku tahu. Aku tidak ingin kehilanganmu." Bunga terdiam, hatinya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, kata-kata itu terdengar lebih dari sekadar pengakuan. "Tuan Abbas, saya..." Namun, ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Perasaan itu terlalu besar, terlalu mendalam untuk diungkapkan dengan kata-kata. Abbas melangkah lebih dekat, dengan ragu, dan berkata lagi, "Aku tidak tahu apa yang kita bisa lakukan dengan semua ini, Bunga. Aku hanya tahu, aku ingin kamu tetap ada di sisiku. Lebih dari yang aku kira." Kata-kata itu membuat Bunga tersentak, jantungnya berdegup hebat. Ia tidak bisa menjawab dengan kata-kata. Ia hanya bisa menatap Abbas dalam diam, dan seiring dengan itu, sebuah perasaan yang tak terucapkan mulai tumbuh di antara mereka, cinta yang sulit diterima, tetapi tak bisa lagi disangkal. Pagi itu, suasana di rumah Abbas terasa lebih sunyi dari biasanya. Bunga berjalan di sekitar ruang tamu, menyiapkan sarapan untuk Abbas, tapi pikirannya masih tertinggal pada malam sebelumnya. Kata-kata Abbas yang mengatakan ia tidak ingin kehilangan Bunga terus bergema di benaknya. Setiap langkahnya seolah berat, seolah ada sesuatu yang mengikat hatinya pada pria itu, pada perasaan yang kian mendalam namun harus ditahan. Bunga tahu, apa yang ada di hatinya bukanlah hal yang sederhana. Ia adalah seorang pekerja, dan Abbas adalah seorang pria yang berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang lebih tinggi, yang tidak dapat ia capai. Namun, malam itu, kehadiran Abbas di depannya, begitu terbuka, begitu rentan, memberikan harapan yang tak terkatakan. Setelah sarapan, Abbas kembali ke kamarnya, dan Bunga menemani dengan senyum yang dipaksakan. Ketika ia selesai membersihkan, ia mendengar suara ketukan pintu. "Bunga, bisa datang sebentar?" Suara Abbas terdengar lemah namun penuh keseriusan. Bunga menuruti panggilannya dan memasuki kamar. Di sana, Abbas duduk di tepi ranjang, memandang keluar jendela. "Bunga," katanya dengan suara pelan, "aku tahu malam tadi aku mengatakan hal yang mungkin membuatmu bingung. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Bunga menatapnya, menunggu kelanjutan kata-katanya. "Aku merasa sesuatu yang besar, sesuatu yang aku tak bisa ungkapkan dengan kata-kata, tapi aku tahu aku tidak bisa mengabaikannya lagi." Bunga merasa jantungnya berdegup kencang. Perasaannya sendiri terasa begitu tak terjangkau, namun ada sebuah harapan yang tumbuh begitu kuat di dalam dadanya. "Tuan Abbas, apa maksud Anda?" tanyanya, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Abbas menoleh, menatapnya dengan tatapan penuh keraguan. "Aku takut jika aku mengungkapkan apa yang aku rasakan, kamu akan menjauh. Tapi aku tidak bisa menyembunyikan perasaan ini lagi, Bunga. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu." Kata-kata itu keluar begitu sederhana, namun bagi Bunga, itu seperti hujan yang turun begitu deras, membasahi seluruh hatinya. Bunga terdiam, hatinya serasa terjepit, antara kebahagiaan yang tiba-tiba muncul dan ketakutan akan kenyataan yang tak bisa ia elakkan. Ia tahu bahwa perasaan ini bisa menghancurkan segala hal yang telah ia perjuangkan. Bunga adalah seorang pekerja migran. Apa yang dia miliki hanyalah hati yang tulus dan harapan sederhana untuk dapat membantu Abbas sembuh. Ia tidak pernah membayangkan cinta akan muncul di tengah perjuangannya. "Tuan Abbas," Bunga akhirnya berkata, suaranya hampir hilang karena emosi yang begitu berat, "saya juga merasa hal yang sama. Tapi kita tidak bisa seperti ini." Abbas menatapnya dengan tatapan penuh kebingungan. Kenapa kita tidak bisa? Apa yang salah dengan perasaan kita?"
Tanyanya, hampir memohon agar Bunga tidak menghindar. Bunga menunduk, menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata. Kita berasal dari dunia yang berbeda, Tuan Abbas. Saya hanyalah seorang perempuan biasa yang bekerja di sini untuk merawat Anda. Tidak ada tempat bagi saya di dunia Anda. Jika kita bersama, semuanya akan berubah, dan saya tidak tahu apakah saya siap untuk itu. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti pisau yang menusuk hatinya sendiri. Ia mencintainya, tapi ia juga tahu bahwa perbedaan mereka terlalu besar untuk disatukan. Abbas tidak bisa menerima penolakan itu. Bunga, jangan mengatakan itu. Aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku hanya tahu, aku ingin kamu di sisiku, bukan sebagai perawat, bukan sebagai pekerja, tetapi sebagai wanita yang aku cintai. Setiap kata Abbas terasa seperti seruan jiwa yang putus asa. Aku bisa melawan semua hal yang menghalangi kita. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku yakin kita bisa menghadapi semuanya bersama. Bunga menatapnya dengan mata penuh air mata. Ia merasakan perasaan yang sama, namun rasa takut yang begitu dalam menahan setiap langkahnya. Ia tidak tahu apakah mereka bisa mengatasi semuanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Meskipun kedekatan mereka semakin erat, namun ada perasaan takut yang selalu menghinggapi Bunga. Setiap senyum Abbas, setiap sentuhan lembut yang mereka bagi, terasa seperti sebuah godaan yang membawa mereka semakin dekat pada sebuah jurang yang tidak bisa dilompati. Di sisi lain, Abbas juga mulai merasakan adanya ketegangan yang sulit dipahami antara mereka. Ia tahu bahwa Bunga mencoba menjaga jarak, dan itu membuat hatinya semakin terluka. Meskipun ia ingin berjuang untuk mereka, ia juga tahu bahwa sesuatu harus diubah jika mereka ingin bersama. Perasaan Bunga yang takut akan kenyataan ini, dan keadaan yang tidak berpihak pada mereka. Pada suatu malam yang sunyi, ketika bulan purnama menyinari kamar mereka, Abbas memanggil Bunga untuk terakhir kalinya. Ia berdiri di depan jendela, menatap keluar dengan tatapan yang dalam. Bunga, katanya, suaranya begitu tenang, aku tahu apa yang kita hadapi, dan aku tahu betapa beratnya semua ini untukmu. Aku tidak bisa memaksamu untuk memilihku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu mencintaimu. Mungkin kita tidak akan bersama seperti yang aku harapkan, tapi aku akan selalu menghargaimu. Selama kamu di sini, kamu akan selalu memiliki tempat di hatiku. Bunga terdiam, merasa hatinya terperangkap dalam kalimat-kalimat itu. Ia ingin mengatakan bahwa ia juga mencintainya, tetapi ia takut bahwa kata-kata itu hanya akan memperburuk keadaan. Ketika ia melihat wajah Abbas yang penuh harapan dan kesedihan, akhirnya air matanya jatuh, mengalir begitu saja. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka, meskipun begitu kuat, harus dipertanyakan, karena hidup tidak hanya tentang perasaan. Mereka berdua berada di jalan yang berbeda, dan meskipun cinta mereka begitu murni, terkadang kenyataan hidup tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bersatu. Waktu berlalu dengan cepat, dan perasaan di antara Bunga dan Abbas semakin teruji. Setiap hari, Bunga mencoba menghindari perasaan yang semakin tumbuh, mencoba membatasi diri agar tidak terperangkap lebih dalam cinta yang mustahil. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin ia merasa terikat oleh keberadaan Abbas. Setiap pagi, saat ia merawatnya, ia merasa ada bagian dari dirinya yang menginginkan lebih. Setiap senyum Abbas, setiap kata yang terucap, terasa seperti senandung yang indah, namun penuh dengan kesedihan yang mengikat hatinya. Dalam hati Bunga, ada pergulatan yang tak bisa ia bendung, apakah ia bisa mempertahankan batasannya dan menjaga jarak, atau apakah ia akan menyerah pada perasaan yang tak terhindarkan. Abbas, di sisi lain, semakin gelisah. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kenyataan bahwa ia mencintai Bunga. Ia tidak bisa menutup mata terhadap perasaan yang semakin tumbuh, dan ia merasa tidak ada jalan keluar dari kebingungannya. Malam itu, saat Bunga sedang menyelesaikan pekerjaan di dapur, Abbas datang ke ruang makan, berdiri di ambang pintu dengan tatapan yang penuh tekad. Bunga, katanya dengan suara yang bergetar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, aku sudah lelah bersembunyi dari perasaanku. Kata-kata itu mengalir keluar dengan begitu mendalam, begitu tulus, dan begitu penuh harapan. Namun, bagi Bunga, itu seperti petir yang menyambar, membuat seluruh dunia seakan terbalik. Bunga menatapnya dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Tuan Abbas, kita tidak bisa seperti ini, katanya dengan suara bergetar. Kita tidak bisa bersama,
Kita berasal dari dunia yang berbeda. Saya hanya seorang pekerja, dan Anda adalah pria yang memiliki segalanya. Dunia Anda tidak akan pernah menerima saya. Saya tidak bisa mengorbankan kehidupan saya untuk sebuah hubungan yang hanya akan berakhir dengan penderitaan. Kata-kata itu keluar begitu cepat, seolah ia sudah memendamnya terlalu lama. Setiap kalimat terasa seperti potongan batu besar yang menghancurkan hatinya. Ia tahu ini adalah keputusan yang harus ia buat, tetapi perasaan yang menahannya begitu kuat, seperti akar yang menyusup dalam-dalam. Abbas menatapnya dengan tatapan kosong, seperti berusaha memahami apa yang baru saja dikatakan. Ia melangkah maju, mendekat kepada Bunga. Bunga, aku tidak peduli dengan perbedaan itu. Aku hanya ingin kita bersama. Aku ingin kita mencoba, meskipun dunia ini tidak menginginkan kita. Suaranya penuh dengan keputusasaan, dan air mata mulai mengalir di sudut matanya. Aku sudah merasa lebih hidup sejak kamu ada di sini. Kamu tidak hanya menyembuhkan tubuhku, kamu juga menyembuhkan hatiku. Aku tidak bisa kehilanganmu begitu saja. Namun, meskipun Abbas berkata seperti itu, Bunga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah pada perasaan itu. Dengan hati yang remuk, Bunga mundur beberapa langkah. Tuan Abbas, saya ingin sekali bisa bersama Anda. Tetapi kita tahu ini tidak mungkin. Tidak ada masa depan untuk kita, hanya mimpi-mimpi kosong yang tak bisa kita capai. Saya harus pergi. Saya harus kembali ke Indonesia, ke kehidupan saya yang dulu. Mungkin, ini adalah cara terbaik untuk kita berdua. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantung Abbas. Ia tidak bisa percaya apa yang baru saja didengarnya. Bunga, yang selama ini menjadi bagian penting dalam hidupnya, kini hendak pergi begitu saja. Bunga, jangan pergi. Tolong, jangan tinggalkan aku, kata Abbas. Suaranya pecah, penuh permohonan. Bunga menatapnya dengan mata yang penuh air mata. Tuan Abbas, ini adalah hal yang terbaik. Jika kita terus bersama, kita hanya akan menyakiti satu sama lain. Ini terlalu berat bagi saya, dan saya tidak ingin melihat Anda hancur karena cinta yang tidak bisa kita miliki. Suaranya semakin serak, dan ia menundukkan kepalanya, berusaha mengendalikan dirinya. Abbas maju selangkah lagi, menahan tangan Bunga. Jika kamu pergi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Kata-kata itu membuat Bunga terhenti. Ia merasakan hatinya teriris, tetapi ia tahu ini adalah pilihan yang tidak bisa ia hindari. Dengan hati yang berat, Bunga menarik tangannya dari genggaman Abbas. Tuan Abbas, saya tidak bisa tinggal lebih lama. Saya harus pergi untuk selamanya. Cinta ini tidak bisa menjadi kenyataan. Kita harus melepaskan satu sama lain. Tanpa menunggu jawabannya, Bunga berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Abbas yang hanya bisa berdiri di tempatnya, terdiam dalam kesedihan yang mendalam. Ia merasakan seluruh dunianya runtuh begitu saja, dan Bunga, yang telah menjadi bagian dari hidupnya, kini pergi tanpa bisa ia tahan. Di luar rumah, malam sudah mulai larut. Bunga berjalan menuju pintu gerbang dengan langkah berat, dengan hati yang hancur. Setiap langkahnya terasa seperti menggores luka yang dalam. Ia tahu, keputusan ini adalah yang terbaik untuk keduanya, namun perasaan cintanya kepada Abbas tidak bisa ia lupakan begitu saja. Ia akan kembali ke kehidupan lamanya, menjalani hari-harinya tanpa Abbas di sisinya, tetapi kenangan tentang pria itu akan selalu terukir dalam hatinya, sebagai cinta yang tidak pernah terwujud. Dalam kegelapan malam yang sunyi, Bunga menghapus air mata yang terus mengalir, dan melangkah pergi dengan perasaan yang hancur, tapi penuh dengan keyakinan bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Kisah Bunga dan Abbas adalah perjalanan tentang pengorbanan, cinta, dan kekuatan hati dalam menghadapi cobaan hidup. Dari seorang wanita sederhana di desa kecil Sukoharjo hingga menjadi bagian dari kehidupan seorang pria asing di tanah Arab, Bunga mengajarkan kita bahwa perjalanan hidup tidak selalu mudah, tetapi setiap langkah memiliki maknanya sendiri. Pengorbanan yang ia lakukan demi keluarganya membawa kebahagiaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Melalui cinta yang tumbuh dari ketulusan, Bunga dan Abbas membuktikan bahwa perbedaan budaya dan keadaan bukanlah penghalang untuk menemukan kebahagiaan. Ini adalah cerita tentang bagaimana hati yang penuh keikhlasan mampu menjembatani kesenjangan, menyembuhkan luka, dan membuka jalan menuju takdir yang lebih indah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menghadapi kehidupan, berani berkorban untuk orang yang kita cintai, dan percaya bahwa setiap perjuangan akan membawa kebahagiaan di akhirnya. Terima kasih telah mengikuti cerita ini.
Salam hangat dan semoga kisah bunga menjadi pelajaran bermakna untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.